Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Waduh, Masya Allah, kembali di Tutur Kata Podcast. Alhamdulillah, hari ini tema kita asik banget nih. Ya, bahasanya asik buat suami istri ya, karena ada beberapa yang terkadang menjadi konflik di sini, gitu ya, menjadi suatu yang lucu juga kadang-kadang, gitu ya. Ini tema kita kali ini adalah jangan ada rahasia di antara kita. Bersama guru kita Ustadz Bendir Jayusur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ustadz, ini tema asik sih untuk dibahas. Jangan ada rahasia di antara kita. Kita kan berdasarkan request. Berdasarkan request, benar. Karena banyak kasus dilaporkan ke kita bahas. Nah, salah satunya adalah yang seperti misal contohnya ya, biar teman-teman juga paham adalah kayak misalnya handphone, Ustadz. Jadi handphone ini misalnya suami kan banyak tuh meme-nya tuh, banyak video-video lucunya tuh. Kalau suami lagi fokus kerja, tiba-tiba handphone di sini, tiba-tiba istri datang ambil handphone langsung. Dia nggak fokus lagi sama kerjanya, antara ngeliat laptop sama ngeliat handphone gitu kan. Terus istri juga curiga. Kenapa nih gitu kan? Makin. Ataupun sebaliknya seperti itu gitu. Kalau menurut Ustadz gimana Ustadz nih tentang fenomena ini Ustadz? Nah, ini salah satu yang mungkin kalau kita bahas dari dua hal ya. Satu dari sisi syariat, dua dari sisi psikologis. Dari sisi syariat kita paham bahwa hakikatnya suami istri itu memiliki 3 relasi yang harus dikuatkan. Satu, dia sebagai teman, wa sahibatihi wa bani. Sohibah itu artinya teman dekat. Jadi kalau nama teman dekat justru ada yang namanya tidak ada lagi rahasia harusnya. Karena kan saking dekatnya bahkan kita bisa aib-aib kita sudah terbuka dengan sendirinya. Yang kedua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sebagai pakaian. Nah, di sini menarik karena istilah pakaian itu adalah justru kita dengan pasangan. Maksudnya adalah saya berfungsi menutup aib pasangan saya karena fungsi pakaian asiter, menutup. Saya menutup aib pasangan saya dan pasangan saya menutup aib saya. Jadi kita sebenarnya adalah menutupi dari orang lain. Nah, jadi masalah kalau kita justru saling menutupi dengan pasangan, berarti fungsi pakaian itu sudah hilang. Yang ketiga adalah sebagai penolong. Ya, kata Allah dalam surah At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya ba'dhin, laki mukmin wa wanita mukminat sebagai mereka penolong bagi yang lain. Kenapa kita sebut penolong? Karena ada kebiasaan pasangan yang menyimpan rahasia, terutama adalah karena dia punya perasaan insecure yang dipengaruhi dari pola asuh. Sehingga ketika dia menikah ternyata dia belum bisa cair dengan pasangannya. Ada beberapa fenomena pasangan nggak bisa cair. Alias bagaimana ya? Karena dia memang orangnya sangat tertutup sekali. Dan dia dapat pasangan yang pasangannya tidak mampu memberikan yang namanya keterbukaan yang membuat dia mau mengeluarkan isi hatinya. Dan itu ya yang membuat kita menyadari, oh kenapa ya pasangan saya tidak masih tertutup sama saya. Maka evaluasinya adalah di diri kita. Bisa jadi sikap kita belum membuat dia merasa nyaman. Nah, tapi memang menjadi hal yang aneh nih Bang Inu, kalau misalnya suami istri ketika tidak pasangannya misalnya maaf ya, dia orangnya bukan introvert Ustadz. Dia sama temannya luar biasa, tapi kok sama saya malah tertutup. Nah, bahkan dia menyembunyikan, makanya handphonenya diprotek. Justru itu bahaya karena apa? Satu, kalau ada suami yang handphonenya protek, kemungkinannya 3. Nah, eng langsung dicatat karena jangan gua tuh. Satu, kemungkinan dia anggota Intel. Itu ya, anggota Intel kan dia harus menjaga ya. Yang kedua, memang dia sudah memiliki istri yang lain. Pelaku poligami mau nggak mau harus menutupi yang namanya istri yang satu dan istri yang kedua. Makanya dalam manajemen poligami memang kita nggak boleh vulgar. Kita cerita istri satu, istri kedua, istri satu begini-begini, istri nggak boleh. Karena itu memang di dalam manajemen poligami, yang bagian poligami mau nggak mau memang ada kerahasiaan. Nah, kalau ternyata suami saya Ustadz
dia bukan anggota Intel, saya yakin lah dia kerjanya tukang bakso gitu ya. Yang kedua, dia kayak nggak poligami, saya yakin banget dia nggak sanggup ngelayani saya, apalagi istri. Maka yang ketiga, dan ini yang paling kita waspadai, walaupun tanpa bermaksud menuduh, kemungkinan ada wanita lain. Ada wanita lain. Nah, kenapa? Karena ini menarik ya, karena ketika seseorang sudah merahasiakan sesuatu, Rasulullah pernah mengatakan, apa sih definisi dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang kamu khawatir orang lain mengetahuinya. Nah, ketika seorang suami melakukan sesuatu, dia menyembunyikan dari istrinya, sangat besar peluang ada yang dosa dia lakukan. Entah mungkin dosanya itu adalah banyak sih, bukan hanya sekedar selingkuh, bisa jadi dia beli sepeda, bilang. Bisa juga sih. Bisa jadi. Pesen takut nanti ketahuan istri gitu. Mana ini tabungan buat naik haji, kecolongan gitu ya. Pasti ngamuk gitu. Nah itu bahaya banget. Nah yang kayak gitu. Jadi tapi menjadi masalah kalau ini jadi habit. Maksudnya gini, kalau untuk satu kasus nggak ada masalah gitu ya. Wah, dia membenci, tapi hampir semuanya dibilang nggak boleh. Sampai dia bikin gini, handphoneku nggak boleh kamu ketahui apa ya, ini rahasia aku. Kalau sampai buat ultimatum begini, memang nih suatu hal yang mengevaluasi ada masalah pasti di dalam hubungan ini. Pertama, setiap suami menjaga atau istri menjaga nggak boleh sesuatu yang kemungkinan besar ada masalah. Masalah itu pertama berarti hubungan mereka nggak dekat. Nggak enak banget. Nggak dekat. Mereka sebatas serumah tapi nggak sejiwa. Ya nikah aja. Iya, serumah tapi nggak sejiwa, nggak terkoneksi. Sehingga mau menganggap, maaf bahkan lebih ekstrimnya, ya kamu tuh partner seks saya. Malah menganggap seperti itu. Tidak ada keterbukaan, tidak ada yang namanya rasa nyaman, rasa trust, itu nggak dibangun. Nah, kalau ini terjadi, berarti bagi yang mengalami ini, apa yang harus dilakukan? Di antaranya adalah mengevaluasi apakah kita penyebab sumber sehingga membuat pasangan kita itu nggak trust sama kita. Bisa jadi dia mengalami dalam tanda kutip trauma atas perlakuan, misalnya apresiasi yang kurang. Misalnya ketika misalnya suami mengalami kegagalan, pernah sikap istri mengatakan, makanya mas, bekerja yang benar kamu tuh, makanya jangan mikirin itu selangkangan doang. Itu menyakitkan loh, dianggap seorang suami itu hanya harga diri, pride-nya terganggu, makanya nggak percaya dia. Gak udahlah kalau kayak gitu aku nggak akan mau cerita lagi sama kamu, batinnya seperti itu. Yang kedua adalah yang sangat mungkin bisa kita evaluasi adalah apakah selama ini kita belum memberikan yang namanya kebutuhan ya dasar yang terkait dengan rasa nyaman dari pasangan. Ya rasa nyaman itu yang terkait dengan misalnya apakah kita sudah memperlakukan kebutuhan dasar dia. Misalnya kalau dia seorang suami, misalnya seorang suami yang lebih banyak mendapatkan tuntutan atau misalnya ancaman atau bahkan suara merepet dari istrinya dengan desibel suara meninggi, pasti nggak nyaman. Makanya di antara salah satu yang harus dilatih oleh perempuan adalah silakan kamu bersuara tinggi pada saat di luar atau kamu suka teriak-teriak luar, tapi berikanlah suara yang lembut buat pasanganmu. Kenapa? Karena salah satu yang membuat Allah memberikan salam kepada Khadijah lewat malaikat Jibril dengan disebutkan fabashirha bi baitin fil jannah minal qasab, beri kabar gembira kepada Khadijah dengan istana yang terbuat dari emas dan perak, ya la sakhaba fihi wala nasab, di dalamnya dia tidak akan merasa bising, ada rasa bising dan tidak ada rasa lelah. Pokoknya adem tenang. Bunda Khadijah ini akan dapat tempat terbaik. Para ulama mengatakan apa penyebab seorang Bunda Khadijah dapat keistimewaan seperti itu? Jawabannya karena sepanjang dia menikah dengan baginda Nabi tidak satu pun dia desibel suaranya meninggi di hadapan Rasul. Tidak pernah bilang begini, kamu. Karena ada laki-laki yang sangat sensitif harga dirinya. Ya, ketika dinaik sedikit, wah tergores. Itu yang membuat dia akhirnya berpikir, udahlah, itu yang mohon maaf. Kita tidak membenarkan kalau dia selingkuh atau kayak yang lain, tapi peluang dia melakukan itu sangat besar gara-gara magnet dari istrinya hilang. Makanya ini juga menjadi salah satu evaluasi. Termasuk kalau yang merasakan itu adalah istri, bukan hanya suami kan. Istri kok kenapa dirasakan? Berarti ada rasa nyaman juga yang hilang. Ya, dia tidak ingin ketahuan pembicaraan dia dengan orang lain. Nah, itulah kenapa
kalau kita menyadari bahwa ini adalah sebuah problem, maka mau jujur kita mau nggak mau harus jujur mengakui, harus segera memperbaiki. Karena kalau dibiarkan pasti akan timbul prasangka, was-was. Yang muncul adalah nanti keinginan setan menghembuskan ya hal-hal yang buruk, negatif, hilangnya rasa tenang, bahkan yang munculnya pihak ketiga itu yang menjadi muncul masalah gitu. Makanya poinnya adalah kembali memberikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi pasangan kita, sehingga kita bisa memberikan membuat dia kembali percaya kepada kita. Dan di antara ciri orang yang percaya itu adalah tidak ada rahasia. Ya, apapun dia sampaikan, ya itu dia lakukan. Masya Allah. Makasih Ustadz, Masya Allah ini ya. Jadi memang tadi dalam banget tadi ketika Ustadz bilang serumah tapi nggak sejiwa. Itu dalam banget Ustadz. Karena ada beberapa yang seperti itu juga. Dia serumah, terus tapi ya dia nggak ngerasa nyaman sama pasangannya. Ya baik itu suami ke istri atau istri ke suami gitu ya. Ini udah hal yang kita pernah lihat mungkin di media-media yang kita pernah baca atau kita lihat gitu ya. Dan tadi yang Ustadz bilang juga berarti ketika kita sudah menjadi suami istri memang ya nggak ada rahasia di antara kita gitu. Karena justru kita harusnya menutupi rahasia pasangan dari orang lain. Betul. Tapi makanya kita harus tahu rahasianya. Harus tahu ya. Gitu, ya karena tapi ada nggak sih Ustadz rahasia yang tidak boleh sama sekali? Tentu. Pertama itu terkait dengan dosa. Oh dosa masa lalu. Jadi nggak boleh bilang gini, sayang aku mau buka rahasia buat kamu. Aku dulu pernah berzina loh, nggak boleh. Oke. Aku itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu yang disebut sebagai mujahir. Mujahir itu yang kata Rasulullah, Allah sudah tutup aibnya, malah dibongkar lagi. Makanya bagi siapapun yang walaupun sudah menikah, dia pernah melakukan, ya kecuali gini, ada dosa yang dia lakukan yang berefek kepada pernikahannya. Contoh gini, ternyata dia akan rentan menularkan AIDS. Maka mau nggak mau dia harus cerita. Karena ini dalam rangka apa? Dia sudah tobat. Tapi memang resikonya pasti tidak semua orang siap. Tapi ini ada manajemennya. Manajemen untuk mempersiapkan bahwa istri atau pasangan kita tentang masa lalu itu harus disiapkan juga. Tapi yang jelas adalah ada beberapa hal yang harus dibuka karena nanti berkaitan dengan tadi. Misalnya adalah adanya penyakit yang ditularkan. Aku minta maaf atau maaf misalnya dia pernah mengalami namanya pelecehan dan dia lakukan itu. Dan itu supaya nanti tidak ada yang namanya hal-hal yang nanti jadi ganjalan dalam hubungan. Tapi kalau terkait dengan dosa dia, dosa itu ya. Dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah melakukan praktek klinik dukun dan sebagainya. Itu tutup. Kan dia sudah bertobat ya. Dia sudah bertobat. Allah tutup aibnya. Tutup aibnya. Kecuali dia belum selesai karena ada butuh bantuan pasangan. Misalnya dia butuh pasangan. Misalnya gini, dia pernah terlibat dalam riba. Nggak bisa berhenti dan itu mau nggak mau dia cerita. Ketika dia cerita itu dalam rangka apa? Dia mencari solusi agar pasangan mau mencari solusi ya. Karena kan tadi hubungan suami istri itu sebagai penolong. Betul, sebagai penolong salah sebagai satunya. Penolong dan surat At-Taubah 71. Jadi dia menolong. Jadi tingkat puncak dari hubungan suami istri itu sampai menjadi penolong. Jadi ada sesuatu yang memang wajib kita rahasiakan karena terkait dengan aib yang Allah sudah tutup. Tapi berkaitan dengan yang lain, apalagi terkait maaf ya, misalnya dengan hutang piutang ya, berkaitan itu wajib ya. Tiba-tiba meninggal dia nggak tahu. Termasuk kalau dia menikah lagi. Ya menikah harus. Mau nggak mau, makanya itu. Nah itu nanti pembahasan khusus tuh nikah siri. Gitu. Iya betul. Iya kenapa? Karena itu akan jadi masalah. Karena kalau dia misalnya dia meninggal itu bisa kemana-mana tuh ribut antar tiba-tiba datang warisan, anak. Gitu. Bahkan nanti yang repotnya kalau adik kakak yang satu bapak ini nikah. Itu yang mengerikan, nggak tahu. Makanya itulah kenapa pentingnya bahwa setelah kita menikah kita harus menjadikan. Tapi pernikahan saya terpaksa Ustadz. Pertama kalau kita terima takdir Allah ini mau nggak mau jangan memborder diri dengan kata-kata aku nggak akan mencintai dia. Bahasa saya itu malah berat. Kenapa? Karena rugi. Kalau gitu kenapa nikah? Sudah nikah ya udah jalanin dengan cara bikin supaya mencintai seperti itu. Ya Allah. Aduh, Masya Allah Ustaz, ini keren banget ya. Tadi bisa menjadi sahabat, terus ya fungsi pakaian, terus sama sebagai penolong juga. Ini yang paling terakhir nih yang hebat banget nih. Kita harus menolong pasangan kita.
Tapi kalau ada beberapa yang tidak bisa kita ceritakan, memang rahasia itu harus kita sampaikan. Bahasanya jangan ada rahasia di antara suami istri, agar kita benar-benar merasa dekat satu sama lain. Tapi di satu sisi hati-hati, ada juga aib-aib yang memang dulu yang pernah kita lakukan, akhirnya kita bertobat dari itu semua, itu jangan diceritakan pada pasangan kita, karena kita sudah bertobat gitu ya. Jangan sampai jadi mujahir. Ikan mujahir. Berarti kita nggak boleh makan mujahir ya. Tadi mau gitu Ustaz aku mau ngomong situ. Ikan kita seleranya sama. Bapak-bapak Ustaz ya. Bapak-bapak. Jadi jangan sampai jadi mujahir nih ya. Artinya jangan menceritakan aib-aib karena kita sudah bertobat akan hal itu. Tapi kalau misalnya memang masih kita lakukan dalam rangka kita ingin mencari solusi, ayo kita ceritakan, dan mudah-mudahan atas izin Allah pasangan kita ini malah memberikan solusi. Akhirnya memberikan solusi untuk kita bertobat dari hal-hal yang tidak baik itu, yang melanggar syariat itu. Masya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz untuk hari ini. Baik. Semoga Allah memberkahi antum dan keluarga Ustaz. Insya Allah. Insya Allah next kita ketemu lagi Ustaz ya. Baik teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Insya Allah kita akan bertemu di next episode Tutur Kata Podcast. Saya Teguh Wisnu dan Bende Jaisur Rahman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.